Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua buat kalian dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar ya mengenai segitiga exposure ya. Segitiga exposure ini seperti yang kita tahu adalah eh, 3 elemen ya. Karena segitiga ya, jadi 3 elemen yang ada pada fotografi. Jadi yang membangun dasar dari dalam fotografi itu ya untuk membentuk suatu objek ya, maka kita perlu mengenal segitiga exposure ini ya. Jadi segitiga exposure itu ya 3 elemen dasar ya dalam fotografi yang terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi ini sangat mudah untuk dipahami karena ketiga elemen ini sangat berkaitan satu sama lain dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera untuk membentuk suatu objeknya. Jadi seni cahaya dalam fotografi itu ya. Sebelum mencapai sensor gambar, proses ini disebut dengan exposure. Perubahan yang terjadi pada satu elemen ya akan berdampak pada perubahan elemen lainnya. Di samping ada gelap terangnya ya, rananya juga ada di sini ya, sehingga kita perlu mengatur modenya dengan manual ya kalau di dalam kamera seperti itu ya. Jadi yang di sini adalah bentuk ranah ya dalam suatu 3 elemen yang menggabungkan atau biasa kita sebut dengan segitiga exposure. Aperture, shutter speed, dan ISO. Jadi aperture itu apa ya buat kalian yang ingin tahu ya. Aperture itu adalah diafragma ya, berupa lubang ya, yang terdapat di dalam lensa tempat cahaya masuk ke dalam bodi kamera. Nah ini atau yang di depannya itu ya. Semakin lubang besar aperture itu ya, semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Begitu juga sebaliknya bahwa aperture ini sangat kecil ke dalam area fokus akan besar untuk luas. Sedangkan jika bukan aperture besar ke dalam area fokus akan kecil atau sempit. Dalam fotografi, aperture biasanya direpresentasikan dengan huruf R dan juga dikenal sebagai rasio fokus ya. Contoh nomor f414, f2.0, f2.8. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan aperture ya. Untuk cahaya yang masuk ke dalam body ya ataupun sensor kamera. Kemudian juga ada shutter speed ya, yaitu pengaturan durasi jeda ya yang menerima paparan cahaya lalu kembali menutup. Shutter speed ini terbuka lebih lama bakal menerima intensitas yang lebih tinggi. Lalu hasilnya berupa foto yang lebih terang. Ini shutter speed. Ukuran shutter speed itu memakai satuan S yaitu second ya, yang dinyatakan dengan 1/250 second. Nah, shutter speed ini juga biasanya digunakan untuk objek-objek yang bergerak. Air misalkan. Kemudian transportasi itu juga bisa. Orang-orang yang lari itu contohnya juga bisa menggunakan shutter speed ini ya, seperti itu. Semakin dia cepat ya lalu kembali menutup. Sedangkan shutter speed berarti jendela shutter semakin lama menerima paparan cahaya. Nanti akan kita pelajari. Kemudian ISO adalah pengaturan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya ya. Nilai ISO ini ya akan semakin rendah akan menghasilkan foto yang semakin gelap. Namun sebaliknya nilai ISO yang semakin tinggi akan menghasilkan foto yang lebih terang. Umumnya ukuran ISO itu ya ISO 100 ya, 200, 800 ya, kelipatannya tergantung kepada spesifikasi kamera. Makin banyak cahaya yang tersedia, maka nilai ISO pula diturunkan. Sedangkan jika cahaya minim atau dalam kondisi gelap, maka ISO perlu dinaikkan. Ya. Sebaliknya, seperti itu. Menaikkan nilai ISO ini bisa membuat shutter speed jadi lebih cepat namun tidak mengubah aperture. Nah, jadi pada intinya segitiga exposure ini sangat berkaitan erat pada setiap elemen-elemen ya. Pengaturan ISO, pengaturan shutter speed maupun aperture. Jadi tergantung cahaya yang masuk, objek yang didapat maupun yang ada di sekitarnya. Sangat berpengaruh besar ya terhadap objek yang akan kita foto. Kemudian di sini kita akan juga mengenal teknik dalam fotografi ya. Di kamera shoot atau
kamera yang akan ataupun yang kita tekniknya ya, seperti itu ya. Di dalam talent itu kita lihat ya, ada extreme long shoot ya. Kalau kita ingin moto suatu talent atau objek ya. Extreme long shoot ini ya, ada long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up dan big close up serta extreme close up. Jadi extreme close up ini posisinya ada pada wajah ya. Wajahnya sangat dekat sekali ya, mulai dari jidat sampai ke bibir ya. Kemudian big close up ini ya, posisinya dari kira-kira jidat kepala ya sampai dengan leher. Lalu selanjutnya ada close up ya. Close up ini mulai dari kepala atas sampai dengan dada. Medium close up ya, atau close up ini biasanya foto close up kalau kalian mendengar ya. Ini untuk pengambilan gambar ya, dari atas kepala sampai dengan kira-kira perut atau sampai ke paru ini ya, posisi perut atas ya. Kemudian medium shoot ini biasanya digunakan atau tekniknya pengambilan dari kepala atas ya sampai dengan perut bawah ya, atau lingkar pinggang lah katakanlah. Kemudian medium long shoot ini dari lingkar kepala kalian sampai dengan lutut. Lalu selanjutnya ada long shoot, yaitu dari seluruh tubuh ya, seluruh tubuh tapi tidak terlalu jauh ya pada saat kita mengambil. Extreme long shoot ya, dia seluruh tubuh tapi pengambilan tekniknya sedikit, bukan sedikit ya, menjauh ya, jadi kelihatan kecil kalau dari jarak jauh. Seperti itu. Nah, ini biasa kita gunakan ketika bisa kamu gunakan pada saat pengambilan fotografi street ya, ataupun di jalan-jalan ataupun manusia yang sedang beraktivitas seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.